Kalau Allah sudah menentukan takdir kita sehingga kita hanya tinggal menjalani saja, lantas di mana fungsinya doa? Betul juga pertanyaan. Memang cerdas orang Medan. Kan udah ditetapkan Allah semuanya kan? Kalau udah ditetapkan Allah, untuk apalah kita berdoa lagi? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Malam ini ditakdirkan kita menabrak kambing. Tertulis dalam takdir menabrak kambing. Lalu habis maghrib tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Akhirnya dua kemungkinan, kambing itu dulu lewat atau kita duluan lewat. Tak jadi kita menabrak kambing. Oh, saya buktinya berdoa tolak bala, tetap juga kena bala Pak Ustadz. Kalau sudah terjadi berarti ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu entah apa yang terjadi. Itulah mengapa kita undang orang datang ke rumah kita minta doa selamat. Ustaz Somad tolong bacakan doa selamat Pak Ustadz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena Allah yang punya lauhul mahfuz. Ada papan besar namanya lauh. Papan itu dijaga oleh para malaikat. Karena dijaga maka disebut dengan lauhul mahfuz. Disitulah semuanya macam komputer tersimpan segala file-file. Ada file Abdul Somad di situ. Itu semuanya kuasa Allah. Maka kita meminta berdoa pagi, petang, siang dan malam supaya yang baik-baik saja ditetapkan untuk kita, yang jelek, yang musibah dijauhkan. Makanya ada doa tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wasyuyuf al muhtalifata wasyada'ida wal mihad ma zahara minha wa ma batan. Jauhkan kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, tsunami, berbagai macam segala yang tidak baik, menjauhkan segala macam yang buruk-buruk, mendekatkan segala yang baik-baik. Jelas jawabannya? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kosong pula. Oh, di dalam. Bagaimana hukum bertawassul dalam berdoa? Bertawassul. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Tahu Bapak Ibu gua? Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Bukan gua yang itu. Gua itu maksudnya lobang batu, lobang tanah. Ada orang musafir, turun hujan, masuk dia ke dalam gua berlindung supaya tak kena hujan. Begitu dia di dalam gua bergelinding, batu besar dari atas bukit tertutup pintu gua, tersumbat mereka di dalam. Lalu 3 orang ini berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gaji tak diambilnya, dia pergi tak tahu kemana, gajinya itu tak kuambil, takut aku makan haram, gajinya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang lagi, ku panggil pembantuku itu, pembantu, come here just a minute, sini sebentar, ada yang mau ku ceritakan ke kau. Dulu sebelum kau pergi, gajimu tak kau ambil kan? Enggak, gaji kau tuh ku belikan ke kambing. Itu kambing sekandang tuh punya kau semua. Akhirnya pembantuku itu mengambil kambing itu semua, parah juga dia, satu pun tak ada disisakannya untuk aku. Ya Allah, kalau memang amalku ini ikhlas karena Engkau, aku bertawassul kepada Engkau, kabulkanlah doaku, bukakan pintu gua nih ya Allah. Terbuka pintu gua sedikit, tapi belum bisa badannya lewat, karena pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Itu yang dimaksud dengan tawassul. Bertawassul dengan amal soleh, bukan soman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh.
Yang pertama tawassul dengan sedekah. Maju yang kedua. Ya Allah, aku tak kaya, tapi aku ada emak ayahku. Suatu malam aku pulang dari kerja membawa susu. Anakku menangis lapar, biniku menangis lapar, tapi ku tunggu emakku tertidur dengan ayah. Begitu mereka bangun, ku kasihkan susu. Ya, mak, minumlah. Kalau memang ini baktiku kepada engkau, aku bertawassul kepada engkau berkat baktiku kepada emak ayahku, bukakanlah pintu gua ini. Ini dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan amal bakti kepada kedua orang. Orang dulu begitu, ditunggunya emak ayahnya bangun baru dikasih ke anak bininya. Orang sekarang enggak, sisa-sisa anak bininya baru dikasihnya ke emak. Apa tak neraka jahanam tempatnya? Dunia neraka, akhirat neraka. Pak Ustadz, orang kalau sudah dapat di dunia neraka, di akhirat kok dapat lagi? Dapat. Di dunia itu apa? DP-nya. Yang ketiga, aku tidak kaya macam yang pertama. Aku juga tak punya amak dan ayah karena sudah meninggal. Tapi aku ganteng. Ganteng Pak Ustadz, di Medan ganteng. Kabel. Pupu perempuan, aku jatuh cinta sama dia. Dia pun suka sama aku. Mohon maaf, beribu maaf. Hampir kami berzina. Dan ketika akan terjadi, aku takut kepada engkau. Tak jadi ya Allah. Kalau memang takutku kepada engkau hingga tak jadi berbuat dosa ini, bisa ku jadikan wasilah. Aku bertawassul kepada engkau. Bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka. Itulah dalil tawassul ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang. Pertama bertawassul dengan sedekah, kedua bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua, yang ketiga bertawassul dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada bapak ibu besok bertawassul, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku pengajian tadi malam 2.500 tuh ya Allah, jangan cukupkan kuat-kuat, takutnya direkam kawan dari belakang. Itu tawassul. Setelah saya sebutkan hadisnya, saya tanya, bolehkah bertawassul kepada Allah? Bolehlah. Kalau tak boleh tak akan disebutkan dalam hadis. Bagaimana kalau bertawassul dengan orang? Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Boleh apa tak boleh? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah tahu jawabannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua, doanya Nabi Adam. Ampunkan dosaku dan istriku ya Allah. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad dalam tawassulnya. Apa itu? Masya Allah, dekat kita dari Kuala Namu ternyata. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Aku meminta kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Sama macam orang Medan menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah ke Medan? Tak bisa, jadwal saya penuh. Ini dari Masjid Al-Yasamin tempat Ustaz ceramah dulu. Oh ya, insya Allah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Masjid Al-Yasamin. Tawassul artinya menyebut amal soleh, menyebut orang soleh supaya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kalau ada orang bertawassul menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsabandi, berkat Syekh Abdul Hasan As-Sazili, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan, berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Selama orang itu baik, kata Syekh Yusuf,
dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori tawassul dengan orang soleh, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tak boleh itu, aku bertawassul kepada engkau berkat hantu penunggu pokok beringin ya Allah, berkat Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot dan Dracula, itu tak boleh. Karena tak ada hubungan dengan iman dan amal soleh. Dua, bagaimana menjelaskan kepada orang yang menanggap karomah Syekh Abdul Qadir Jilani dianggapnya tahayul atau hanya dongeng saja? Ulama besar kita Imam Syafi'i meninggal tahun 204. 400 tahun sesudah itu lahir ulama besar dalam mazhab Syafi'i namanya Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Kata Imam Nawawi, ulama yang paling banyak karomahnya, yang mutawatir diakui ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, sultannya para wali. Itu yang mengakui karamah Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah Imam Nawawi. Kalau orang belajar kitab hadis Arba'in, Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Imam Nawawi. Radhatul Talibin wa Amdatul Muftin, Imam Nawawi. Hafal dia Sahih Muslim, Imam Nawawi. Imam Nawawi ulama besar mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani. Tiba-tiba datang ustadz yang hadisnya cuma hafal 3, itu pun kalau laptopnya hidup, tak mengakui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bapak Ibu percaya Imam Nawawi atau ustadz laptop yang hafal 3 hadis kalau hidup lampu tadi? Kalau saya lebih percaya kepada Imam Nawawi karena beliau ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah mengapa manaqib biografi Syekh Abdul Qadir Jilani itu dibacakan, supaya apa? Supaya umat tahu dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini paling serius pertanyaannya, diketik, di print. Kalau tak dibacakannya, walat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Abdul Somad selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Nama saya Rizky Maulana. Di kesempatan ini saya tidak ada pertanyaan. Namun saya hanya bercerita sedikit mimpi saya dengan Ustaz. Alhamdulillah saya sudah 3 kali mimpi jumpa Ustaz. Mimpi yang pertama tahun 2019, Ustadz memberikan kepada saya 1 buah mangga, rasanya manis sekali, hingga saat ini masih terasa manisnya. Setiap kali saya ingat mimpi itu. Mimpi yang kedua tahun 2020, Ustadz menunjukkan kepada saya di mana tempat tanda-tanda hari kiamat paling nyata. Yang paling saya ingat adalah di negeri Yaman. Mimpi yang ketiga tahun 2021, saya bertemu Ustadz bersama Habib Umar bin Hafiz. Dalam mimpi itu wajah Ustadz dan Habib Umar bin Hafiz sangat jelas sekali terlihat, terekam di memori saya. Tahun 2022 ini saya tidak berharap mimpi Ustadz lagi, tapi saya sangat berharap bisa bertemu Ustadz, memeluk, mencium tangan Ustadz dan berfoto. Itulah intinya. Saya sangat memohon kepada Ustadz, mohon kabulkan permintaan saya ini, dan semoga Allah mengizinkan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi dekat di Ustaz Iqbal. Mana Ustaz Iqbal? Dekat Ustaz Iqbal. Nanti kok di sini nanti ramai orang. Ini udah dikerangkeng pakai besi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah kita puasa 10 Muharram boleh 1 hari itu saja? Khaliful Yahud. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah puasanya tanggal 10 aja. Nabi bertanya, kalian puasa kenapa? Kata orang Yahudi, hadza yaumun salihun. Ini hari yang bagus. Najallahu fihi Musa. Tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa melewat Laut Merah, tenggelam Fir'aun. Kami bersyukur kepada Allah karena sudah menyelamatkan Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad?
ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Musa daripada kamu. Maka Nabi memerintahkan sahabat, sumu, berpuasalah kamu, tapi bedakan dengan orang Yahudi. Yang paling bagus 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10 saja. Mudah-mudahan kita bisa puasa 9, 10 insyaallah. Amin ya rabbal. Andai ada orang berpuasa 10 saja tapi niatnya tak ada menyerupai Yahudi, tetap boleh. Tapi yang afdalnya adalah 9, 10. Ingat nanti tanggal 9, tanggal 10 berpuasa Asyura. Asyura artinya asyara 10. Asyura 10 Muharram, karena pada hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Mudah-mudahan kita pun selamat dari akhir zaman fitnahnya yang luar biasa ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apakah tidak menyamakan puasa dengan orang Yahudi? Terima kasih Pak Ustaz, kembali kasih. Sudah terjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa setiap subuh tadi, kalau besok pagi kita hidup, mudah-mudahan Allah masih mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah ini kasihlah dia ganti ya Allah. Yang bersedekah tadi didoakan malaikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Ya Allah, yang sudah bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Adapun yang pura-pura dompet tinggal, yang pura-pura khusyuk waktu menengok ustaz ceramah supaya kotak itu lewat, yang pura-pura tertidur, maka Allah Maha Adil, dikirimnya juga malaikat untuk orang ini. Apakah batal wudu apabila suami istri bersentuhan? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah jawab. Mazhab Maliki, laki-laki dengan perempuan suami istri bersentuhan tidak batal kalau tak bernafsu. Kalau bersahwat baru batal. Jadi kalau nampak nanti orang mau pergi kerja disalaminya bininya, sampai di kantor sholat doa dia, kau tadi waktu mau pergi kan kau salami binimu, tak batal kata mazhab Maliki, karena aku tak bernafsu. Aku nengok bini orang bernafsu gitu. Kok biniku tidak gitu. Kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, bernafsu tak batal. Karena makna ayat aula masdumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan bukan sentuh kulit. Maaf cakap, bahasa Quran itu sopan. Tak ada kalimat Quran itu yang porno. Makna la masdumun nisa di situ maaf artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar menyentuh tak batal. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i yang saya amalkan, bernafsu tak bernafsu batal. Saya ulang, mazhab Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal, karena makna menyentuh kulit artinya jima. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya yang di Maroko tuh. Di Darul Hadis tuh guru saya, syekh saya dulu Maliki semua mazhabnya. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, ulama-ulama hadis yang ada di Dioban Darul Ulum, ulama-ulama besar yang ada di Karachi, itu Hanafi mazhabnya. Mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena waktu di Al-Wasliyah guru-guru kami bermazhab Syafi'i. Waktu ke Mesir saya mengikut ulama mazhab Syafi'i, dan saya merasa lebih aman, lebih selamat. Karena kalau datang setan berbisik, misalnya waktu sebelum sholat saya salami istri saya, habis itu saya sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, wudhu kau batal sholat. Saya jawab, aku tak bernafsu, ada sikit. Datang ragu, disitulah pintu setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau saya pakai mazhab Syafi'i, begitu sentuh langsung saya wudu, datang setan.
uduk kau batal somat, aku udah uduk setan. Tapi kau ada nafsu, nafsu tak nafsu, udukku udah kuulangi, iblis. Setan panggil setan, jangan panggil set. Kenapa perempuan khususnya haid tinggal puasa wajib diganti, kalau sholat tidak? Hebat orang Medan ini kalau buat pertanyaan. Kalau Ustaz ecek-ecek tak sanggup ceramah di Medan. Orang Medan ini cerdas-cerdas. Kenapa kalau sholat tak diganti? Kenapa kalau puasa diganti? Yang pertama, karena begitu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu sunnah. Jawaban yang kedua, karena kalau diperintahkan mengqadha salat, 1 hari 5 salat kali 7 hari, 5 kali 7 35, habislah waktu ibu tutup mengqadha. Lakinya tak sarapan pagi. Dek, mana nasi goreng? Usolli fardhu subhi rakaataini qadaan. Dek, mana makan siang? Usolli fardhu zuhri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan, Allah tidak ingin menyulitkan. Adapun qadha puasa setahun hanya 7 hari Ramadan, 7 hari dia tak bisa puasa, maka dia qadha ringan. Islam agama yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Begitulah ajaran tentang mengqadha puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasanya, inilah bulan Muharram, kesempatan mengqadha puasa. Niatnya qadha dilaksanakan hari Senin di bulan Muharram, dapat 3. Qadha puasanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat bulan Muharram. Niatnya nawaitu shauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang hilang kemarin. Ibu tinggal puasanya berapa hari? 7 hari Pak Ustadz. Oh ringan ya, kali 20 tahun. Anak pertama mengandung 30 hari tak puasa. Lahir anak kedua menyusukan 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. 1 anak 90 hari tak puasa. Bagaimana cara mengqadhanya? Puasa Senin Kamis, niatnya qadha. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah 10 hari, maka setahun lunas 1 anak. Kalau tidak diganti begitu, utang banyak sekali. Hamil 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan lagi 30 hari, mau mengganti adiknya 7. Apa hukumnya berobat ke dokter tak sembuh? Lalu kemudian pergi ke orang pintar. Jangan pakai lagi orang pintar, dukun. Inilah gara-gara kita pakai bahasa lembut ini. Sudah jelas-jelas perempuan jahat dibuat wanita tunasusila, pekerja seks komersial. Ini orang jahat. Maka begitu juga dengan ini. Itu maka dukun-dukun itu pede. Siapa itu? Orang pintar. Jadi kalau tak dukun bodoh. Dukun, jangan panggil orang pintar. Dukun. Man atakahinan, siapa yang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad,
maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingkari Al-Quran. Yang sudah ke dukun-kedukun mudah-mudahan bertaubat. Rupanya dukun yang diyakini selama ini sakti, rupanya tukang sulap, tukang konten, penipu, pembohong. Kalaupun betul-betul nampak macam karamah, rupanya itu hanya kerjasama dengan jin kafir. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari dukun, insyaallah. Jangan sampai ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Semua orang ke dukun, na'udzubillah. Apakah mengerjakan sholat sunat Isra hukumnya bid'ah? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu dia duduk di masjid sampai berzikir mengingat Allah, hatta tatlu as-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq rak'ataini, ayatnya terserah. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, murid dari Imam Al-Bukhari, masuk 6 di antara kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah: Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibni Majah. Status hadisnya hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sekarang saya tanya, apakah melaksanakan sholat sunat isyraq itu bid'ah? Melaksanakan sholat sunat isyraq itu sunnah, jelas hadisnya. Jadi siapa kertas nih sumbatkan ke muncungnya. Kalau kita memisahkan diri dari jamaah, jamaah komunitas anak muda, jamaah biker subuhan, jamaah pemuda hijrah, jamaah ibu-ibu milenial, ibu-ibu tak milenial lagi, jamaah mak-mak garis keras, jamaah ibu-ibu istiqomah sholat, maka insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, bagaimana caranya mengatasi anak sekolah yang sudah sangat berpengaruh ke HP, jual HP-nya? Yang membelikan HP itu siapa? Ayah emaknya. Yang membelikan paket 2 giga, ayah emaknya. Tarik HP, jual, jangan komen HP lagi, selesai. Sehingga sangat mengganggu perkembangannya. Anak-anak menjadi egois, susah dikendalikan, banyak lagi dampak negatif. Sebelumnya atas jawaban Ustadz saya ucapkan terima kasih. Tak ada jalan lain, jual handphonenya. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun rusak dibuat handphonenya. Jangankan bapak-bapak, emak-emak pun hancur dibuat handphone ini. Maka tidak ada jalan lain. Anak TK, anak SD, jangan kasih main HP. Anak SMP, anak SMA, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren kita banyak, datang ke pesantren Jabal Nur Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar. Saya sudah melihat pondok pesantrennya. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah aku sampaikan, ya Allah, tak juga orang Medan ini selamat anaknya, aku sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, ya sudah kau sampaikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengasih handphone. Sudah aku sampaikan. Memang berat juga. Istri saya mau sholat, tolong pegangkan anak ini sebentar bang. Pegang. Baru pegang sebentar, menangis dia. Saya tunjukkan Upin-Ipin, diam deh. Dalam hati saya, membantu juga Upin sama Ipin. Begitu selesai dia sholat, tengok Ustadz nih orang disuruhnya jangan nonton Upin-Ipin.
Nah, itu jadi memang ibu-ibu memang banyak terbantu karena handphone ini. Tapi ingatlah, otaknya rusak, tidak peduli lagi sama orang. Dulu kita ingat betul saya, kalau datang alim ulama langsung kita kejar, kita cium tangannya, karena mak kita ngajarkan dulu mencium tangan ulama. Sekarang saya bertamu ke rumah orang, anak-anak kecil masuk, cuek aja dia, tengoknya sekali, nak, cium tangan Ustaz nak, cium tangan Ustaz nak. Dulu anak-anak tuh mengejar tangan, kita mengejar tangan tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru cium. Anak sekarang kita kasihkan tangan kita, dikasihnya pula tangan dia suci. Hancur sudah, motoriknya rusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insyaallah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Ingat, anak ini nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Ayah emaknya lah yang merubah anak ini jadi Yahudi, au yunasranihi jadi Nasrani, au yumajjisani jadi Majusi. Kita akan diminta tanggung jawab. Apakah sholat yang tiada ba'diyah niatnya bagaimana? Sholat subuh ada ba'diyahnya? Sholat asar ada ba'diyahnya? Tak ada. Jadi kalau ada orang selesai sholat subuh tegak dia, Allahu Akbar. Sholat apa itu? Tanyalah dia, mana kita tahu. Setelah salam duduk kita penasaran, habis salam tanya, kau sholat apa? Aku tadi masuk ke Masjid Salman terlambat. Pas masuk imam sudah maju. Ada 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau tak kulaksanakan hilang. Itulah dia qabliyah subuh. Usolli sunnata subuhi raka'ataini qabliyatan qadaan. Qadaan itu mengganti, bukan cuci tangan. Itu qadaan. Jelas? Tapi sebaiknya ba'diyah qadaan qabliyah itu dilaksanakan di rumah. Karena kalau di masjid nanti jadi fitnah. Jangan besok ibu buat di Masjid Salman, habis subuh langsung berbisik kawan sebelah. Siapa ini? Sesat. Kenapa dia sesat? Gara-gara ikut ceramah Ustaz Salman. Aku juga yang kena. Menghadiahkan kepada si Mahid membaca Quran untuk orang lain sampai apa tidak Pak Ustaz? Nah, banyak jenazah yang menjawab nih. Nabi lewat di kuburan. Waktu dia lewat di kuburan, diambilnya pelepah korma. Fasyaqqahu nisfain, dibelahnya 2. Fagharasahu, dicucukkannya, kata orang Medan. Kata-kata orang di Jawa, ditusukkannya. Berapa beli sate? 3 cucuk, 3 tusuk, terserah kau lah. Setelah ditusukkannya, sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? La'allallah an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, maka pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi mengomentari hadisnya, ada dalam Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Jelas? Nabi punya kawan namanya Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar lah. Abdullah bin Umar ini berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati, sampai habis 3 ayat. Ini ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Sudah diteliti di Riyadh Universitas Imam Muhammad Ibnu Sa'ud. Dr. Bassam dapat gelar doktor S3 gara-gara meneliti kitab ini. Riwayat ini sahih. Maka dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz,
fahuwa hasanun, paling bagus, elok, mantap 30 juz. Tak sanggup 30 juz, bacakanlah hatinya Quran. Hatinya Quran itu adalah Yasin. Hati Quran tak sanggup, Ummul Quran. Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, pergilah ke Belawan. Kenapa kau lawan? Laut kan dekat, terjun aja lah kau ke situ. Membacakan Quran sehatam tak mau. Membacakan, ibu-ibu ni masih ada grup Yasin. Alhamdulillah, habis baca Yasin tu, mintakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan Yasin kami ini ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina. Allahumma fir. Aku tak pandai berdoa bahasa Arab ni Pak Ustaz. Bahasa kita lah. Iki wis perang-perang dino bocornya orang terkawis malam hidupnya tak. Allah Maha tahu. Yang tak boleh pakai bahasa kita tu dalam solat, bukan somat. Kalau solat tak boleh. Ya pula ibu orang Medan pakai bahasa Medan waktu solat. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Orang Medan ini bahasa Inggrisnya lancar karena makan lontong sayur. Udah tadi pagi. Bahagia sekali rasanya bisa berjumpa dengan UAS. Ini bertanya apa curhat? Saya mohon Ustaz doakan bisa memiliki anak yang soleh-solehah seperti Ustaz. Allah, macam aku tak berhenti detak jantung. Nanti kita selesai doa, semoga ya anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari malapetaka, bencana, musibah dan bahaya. Nanti di akhir majelis semuanya kita doakan. Ustaz Somad doakanlah aku, Ustaz, aku belum punya anak Pak Ustaz. Berapa umur kau? 40 tahun. Mak, kenapa kau belum punya anak 40 tahun? Aku belum berbini Pak Ustaz. Kita kan sholat zuhur 4 rakaat, kadang lupa. Jadi kita melaksanakan sujud sahwi tapi lupa juga. Parah kali kawannya. Inilah yang ada di Medan, tak ada tempat lain. Yang tadi itu tak ada di Medan, satunya ada. Jadi ditanyakan kepada ulama ahli fikih, bagaimana kalau kita lupa rakaat, sesudah itu lupa pula sujud sahwi, apakah sujud sahwi setelah salamnya 2 kali? Dijawab ulama fikih pakai kaedah nahu. Apa kata dia? Al-musaghar la yusaghar. Orang yang belajar nahu paham. Artinya sujud sahwinya tetap sekali, 2 kali sujud. Kalau ingatnya sebelum salam, sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwi. Sujud yang pertama, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tak ingat, tak tahu bacaannya, tetap macam baca biasa. Subhana rabbiyal. Aku kadang bacaan itu pun lupa juga Pak Ustaz. Diam aja. Rukun aja yang dibaca. Di antara rukunnya adalah Al-Fatihah. Iftitah kalau tak dibaca sah, baca Fatihah. Ayat kalau tak dibaca sah, tapi mesti ada tumak ninah. Andai mu'allaf baru masuk Islam, ada tumak ninah aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tasyahud mesti ada selawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Membacanya pelan jelas,
Ini banyak orang sekarang sholat tak jelas macam dapat bakwan panas. Ada pula ketawa itu yang terlambat, membayangkan bakwan tadi. Ustaz Somad, orang taubat nasuhatu, apakah hutang yang lalu seperti sholat dan puasanya lunas? Enak kali. Orang yang taubat, sholatnya diqadha yang lalu-lalu. Habis zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin qadha'an. Habis subuh, qadha tapi jangan di masjid, pulang ke rumah atau menunggu setelah masuk waktu sholat sunat isyraq. Satu sholat satu kali, satu sholat habis wajib sekali. Jangan gara-gara ini yang PNS besok ambil cuti sebulan alasan qadha. Jadi berapa lama laku qadha Pak Ustaz? Ya berapa lama tinggal. Kau tobat umur berapa? 50 Pak Ustaz. Akil balik 10, 40 tahun. Lama kali Pak Ustaz. Mudah-mudahan malaikat maut cepat datang. Pemutihan. Bagaimana dengan puasa yang tinggal yang lalu-lalu? Waktu mengandung anak tak puasa 30 hari, takut janinnya lemah. Menyusukan anak tak puasa 30 hari, takut air susu kering. Tahun kedua menyusukan anak 2 tahun, tak puasa 30 hari. Satu anak berarti ibu tak puasa 90 hari. Catat qadha. Niat puasanya Asyura, tapi qadha niatnya bukan Asyura, tapi niat puasanya qadha. Orang melaksanakan qadha pada hari Senin pada 10 Muharram dapat pahala 3. Qadhanya lunas, Asyuranya dapat, pahala Seninnya dapat, dengan syarat niatnya qadha. Mak saya meninggal umur 70 tahun, hari Senin sedang puasa, tak ada alasan. Saya tanya dia, mak kan dah 70 tahun, sanggup puasa? Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Jadi kalau diqadha satu Senin, Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah Zulqa'dah 8 hari, tambah 2 hari, maka satu anak itu lunas dengan qadha setahun. Anak ibu berapa? Do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Ini anak-anak ini perlu tahu, jangan disangkanya maknya selahir meregang nyawa tak cukup sampai di situ anakku. Besar perjuangan ibu-ibu nih. Saya anak pertama, adik saya nomor 2. Saya tanya almarhumah mak saya, mak udah lunas? Udah habis semua, aku puasa Senin Kamis niatnya qadha. Kenapa masih puasa juga lagi? Mudah-mudahan dapat pahala-pahala sunat, banyak dosa di masa muda lalu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ibu-ibu kita, bapak-bapaknya juga. Dari perwiritan Raudhatul Jannah Deli Tua. Apa amalan istri terhadap suami supaya menjadi ahli surga? Dari Ibu Asmaul Husna Siregar, Boru Regar. Iza ra'aitaha sarraka, kalau suamimu melihat kamu senang hatinya. Itu ciri pertama istri solihah. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau menengok dia itu senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya. Bermasalah. Yang kedua, idza amartaha ata'atka, kalau disuruhnya patuh dan taat, tapi perintahnya itu sesuai ajaran Ustaz, ya, laki saya menyuruh saya wajib taat, Apa ibu disuruhnya? Disuruhnya rambut saya gerabang macam sarang laba-laba, dicat 3 warna merah kuning kelabu, kuku panjang macam Dracula. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq.
Tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Paham? Yang ketiga, idza ghibta anha hafiza amwalaka. Kalau suamimu pergi, dijaganya harga diri, harta dan anak-anak. Kalau tiga ini dilaksanakan, maka insya Allah perempuan masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini semuanya adalah perempuan solihah, dan suaminya juga adalah suami yang soleh. Karena suaminya tak soleh, tak mungkin diizinkannya pengajian. Bang, aku mau pengajian. Jangan, di rumah aja. Siapa yang ngisi pengajian? Ustaz Somad? Jangan, itu Ustaz radikal. Di Singapura jadi diusir. Tapi karena mereka soleh, bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah dek, nanti aku pulangnya sore. Tak apa-apa, nanti abang mandikan anak, cuci pel lantai, masak. Dah abang. Itu bukan suami soleh, bodoh. Bagaimana cara berdoa sholat tahajud dan disertai witir? Bangun malam, mandi. Malam tadi saya sampai ke hotel jam 1. Setel jam 4 mesti bangun. 2, 3, 4, 3 jam tidur cukup. Habis itu mandi supaya segar. Setelah mandi, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Ayatnya terserah. Ayat apa Pak Ustaz? Kul hu juga lah, apa juga lagi. Macam banyak aja hafal ayat. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Apa pula tauco? Usolli sunnatat taubat rakaatainillah ta'ala. Sesudah itu barulah sholat sunat tahajud. Habis sholat tahajud barulah meminta. Kita tak mungkin datang ke rumah orang langsung minta basa-basi dulu. Barulah sholat sunat hajat, segala hajat dimintakan. Paling bagus elok di sujud terakhir lama-lama. Ini banyak orang sekarang sujud lama di masjid. Di masjid tak perlu sujud lama, ditengok orang riak. Ini kalau jadi imam sujud sampai 15 kali, bangun makmum pitam. Di kamar waktu tahajud sujud lama-lama, minta sama Allah. Setelah itu baru ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam. Bagus. Tidak pakai tasawuf awal supaya tak sama dengan maghrib, atau 2-1, 2 rakaat habis itu tegak 1 rakaat. Mazhab Syafi'i afdal 2-1. Setelah itu menunggu azan subuh, baca istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Payah menghitung pakai tangan, usahakan membawa tasbih 100. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Solawat pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini selama ini tasbih ini dipasang di motor. Motornya masuk surga, yang punya masuk neraka. Bertasbih jangan depan orang, takut kita riak. Tapi kalau ada orang bertasbih depan kita, bukan berarti dia riak, tapi mesti simpan kantong habis sholat sembahyang. Saya malu Pak Ustaz buat tasbih, lupa panjang, malu, riak, sum'ah. Bagus, tasbih digital masukkan kemari. Subhanallah. Tapi pelan. Saya heran juga dengan orang tasbih digital ini, cepat betul. Apa yang dibaca? Ini pun tak ada di Medan. Yang ada di Medan cuma yang lupa-lupa tadi itu. Pertanyaan yang terakhir. Kami dari pengajian perwiritan Jumat di lingkungan 10 Siti Rejo. Selama ini kita tahu Siti Aisyah, Siti Fatimah. Ada Siti Rejo. Siti Rejo 2 Medan Amplas. Amplas nih kalau saya ingat dulu waktu sekolah di Medan, Amsterdam namanya. Amplas terminal masuk dalam. Puasa Asyura sama puasa Tasu'a tuh harus bergandengan. So puasa Asyura tanpa Tasu'a yang paling elok 3 hari, 9, 10, 11.
Tak sanggup 3 hari, 2 hari, 9, 10. Tak sanggup juga 9, 1 hari, 10. Tak juga sanggup cari amal lain. Karena masuk surga bukan cuma dari satu pintu. Ada orang yang masuk surganya dari pintu puasa, namanya Babur Rayyan. Ada yang masuk surganya dari pintu solat sunat, Babus Sholah. Ada nama pintunya Babus Sodaqah. Ada nama pintu dari Babul Jihad Fisabilillah. Ada pintu yang unik namanya Babul Kazimin Al-Ghaiz, pintu melawan marah, bukan melawan makan. Bisa dia lawan marah. Pak Haji, tadi ku tengok bini Pak Haji dibonceng orang. Itu bukan penghuni surga, itu dayus. Tak cemburu kepada anak gadisnya. Mesti marah. Makna marah di sini adalah marah menurut Al-Quran di Sunnah. Yang semestinya dia marah, mampu dia tahan amarah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang mampu menahan amarah. Minta petunjuk cara mendidik anak menghadapi era globalisasi penuh dengan medsos berdasarkan tuntunan secara Islami. Yang pertama, ibu bapak bertanggung jawab terhadap handphone anak karena ibu bapak yang membelikannya. Ini yang pertama. Handphonenya, paketnya, apa yang dia buka, kontrol, tanya. Selama ibu masih mau ngomong nggak berhenti, kok sedang di mana, pulang sama siapa, jalan sama siapa, naik apa, kunci motor mana, uang malu, insya Allah anak akan selamat dunia akhirat. Tapi kalau ibu sudah diam aja, Bu, anak ibu tadi saya lihat pacaran, nggak apa-apa. Anak ibu sakau mabuk, biarin aja. Kiamat sudah terjadi, Bu. Yang pertama, sadari, pahami bahwa ini adalah tanggung jawab. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Apakah anak itu nikmat? Nikmat. Maka anak pun nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya sudah salat duha, ibunya sudah salat tahajud, bapaknya sudah baca Quran, sudah puasa sunat. Tapi kalau anaknya dibiarkan buat maksiat, selangkah kakimu di sorga, selangkah juga kakimu sudah ditarik anakmu ke dalam neraka. Amankan diri kita di hadapan Allah. Kalau sanggup didik, didik sendiri. Saya nggak sanggup menjaga handphone anak saya, maka yang paling efektif, paling selamat untuk usia SMP SMA, serahkan ke pondok pesantren Inen Lemu Beleke. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikutnya. Mana ada orang yang sanggup mengawasi handphone anaknya sekarang. Anak nangis, saya megang anak saya, tiba-tiba dia nangis, bingung saya mau mendiamkannya. Saya bawa ceramah, makin nangis, nangis terus, bingung saya. Ada handphone, saya kasih upin nipin, diam dia. Dalam hati saya, Abdul Somad, kau melarang anak orang nonton, ini sekarang kau hidupkan upin ipin. Rupanya karena anak ini sesama gundul, dia merasa ada saudara. Jadi dia tenang. Jadi handphone itu adalah yang bisa menyelamatkannya pondok pesantren. Tapi nanti kalau dia sudah tamat pesantren, kirim dia ke Rubat Tarim. Ini ada Ustadz Zaki, alumni dari Rubat Tarim, punya pondok di Lombok. Tanya beliau bagaimana caranya ke Rubat Tarim. Ada Dr. Zaki Abdillah, alumni dari Al-Azhar Kairo Mesir. Tanya bagaimana cara mengirim ke Mesir. Ke Maroko, Ustaz Somad dulu dari sana. Nanti kita usahakan. Ke Turki ada Sulaimaniyah, insya Allah selamat. Adapun usia SD, maka bisa ditarik. Ada masjid dekat rumah kami. Anak-anak main game online di warnet berhari-hari, bingung orang tua gimana caranya. Suatu hari pengurus masjid membuat program namanya tahfiz juz 30, amma yatasaalun sampai kul a'udzu birabbin. Anak-anak habis maghrib nyetor. Rupanya anak-anak ini kalau dikasih beban hafalan, dia berhenti main game. Tiba-tiba game online berhenti, warnet kosong. Kenapa? Karena anak-anak nanti malu kalau nggak bisa nyetor habis maghrib. Jadi salah satu cara, kalau untuk SMP SMA nggak ada cara lain, pesantren.
Adapun untuk usia TK dan SD ini masih bisa kita kendalikan. Handphonenya bisa dipegang, bisa tunjukkan gambar anak-anak yang matanya keluar sebesar bakso gara-gara radiasi. Jangan pakai ini, jangan pakai handphone terus. Tengok nih gambar anak-anak kan, matanya rusak kan, kulitnya rusak kan. Tapi mama kok main handphone? Mama udah dewasa. Jadi anak-anak dikasih hafalan. Apakah di tempat kita dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji? Jangan cuma belajar baca, bebani dia dengan hafalan. Besok malam wadduha, besok malam alam nasrah. Nanti dia sibuk ngapal sampai lupa dia dengan handphone. Tapi ada satu yang paling penting, ya Allah, lupakan anakku ini dengan handphone ya Allah, jangan lupakan dengan aku ya Allah. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, dulu saya mimpi bertemu dengan Sayyidina Ali, diajak ke makam Rasulullah. Yang di dalam mimpi itu benar Sayyidina Ali atau jin Pak Ustadz? Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka sungguh dia melihat aku. Li'anna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, dia mengatakan aku Muhammad Rasulullah, atau dalam mimpi itu ada orang yang mengatakan berbisik itu Nabi Muhammad, maka itu memang betul-betul Nabi Muhammad, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, atau wali-wali Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Lihat pesannya. Kalau pesannya baik berarti itu dari Allah, tapi kalau pesannya jelek berarti itu setan. Nah ini pesannya kita lihat baik apa tak baik. Dia mengajak ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik apa tak baik?